Bencana demi bencana terjadi memasuki akhir tahun 2020. Cuaca ekstrim dengan curah hujan yang cukup tinggi menjadi salah satu penyebab yang tidak bisa dipungkiri. Takut, suasana ikut mencekam manakala bencana ada di sekitar kita. Fenomena La Nina yang terjadi di Samudra Pasifik diprediksi akan mengakibatkan anomali cuaca berupa peningkatan curah hujan yang terjadi di tanah air. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, perakiraan dampak La Nina terjadi pada akhir tahun 2020 hingga awal 2021, di mana sebagian besar wilayah Indonesia saat ini sudah memasuki musim hujan sejak Oktober hingga November 2020, termasuk di Sumatera Utara. BMKG sudah memberikan warning terhadap kondisi alam saat ini. BMKG menghimbau agar para pemangku kepentingan dapat lebih mengoptimalkan dalam melakukan pengelolaan tata air terintegrasi dengan hulu hingga ke hilir. Misalnya dengan penyiapan kapasitas sungai dan kanal untuk antisipasi debit air berlebih. Sebab peningkatan curah hujan awal musim hujan yang disertai peningkatan akumulasi curah hujan akibat La Nina berpotensi menjadi pemicu terjadinya bencana hidrometeorologis di Indonesia seperti banjir dan tanah longsor. Terbukti, sejumlah wilayah di Sumatera Utara mengalami tanah longsor, mulai dari perbatasan Sumatera Utara dengan Sumatera Barat hingga perbatasan Sumatera Utara Aceh. Mulai dari Kabupaten Langkat, banjir tidak dapat terelakkan. Sebagian besar kecamatan dan desa turut terendam. Air bah yang tidak mampu dibendung dari hulu menyebabkan pemandian Sembahe dan pemandian Bahorok turut menjadi catatan diterjang kuat arus. Sejumlah jembatan turut ambrol akibat dinding tidak mampu menahan gerusan air yang begitu dahsyat. Akibatnya, sejumlah jembatan nyaris putus. Akibat erosi lah, akibat daripada parit yang dari arah dari sekat ke arah sungai itu longsor. Jadi memang pembenahan ini kiri kanan udah bahaya kian ini, udah ada lubang, tapi nggak ada perhatian. Udah pernah dilaporkan Pak? Entah ke kecamatan gitu kan? Oh, kecamatan udah sudah, tapi kita nggak tahu. Pak, di sini memang arusnya deras atau kayak mana nih memang? Arus airnya. Ini kan udah dua sungai nih. Dari Paduan. Ya, udah dua sungai. Yang dua sungai itu meluap dari malam, dua-duanya. Jadi biasanya satu yang meluap. Tahun 94 itu satu yang meluap. Tengguran satu yang meluap. Tapi tadi malam bangkitan meluap, tengguran meluap. Makanya dari kalau kayu nggak ada nyangkut di bawah, nggak ada. Tahun 94 itu gara-gara kayu nyangkut di bawah, pertahanannya makanya meluap, banjir. Oh ini nggak ada air, nggak ada kayu di bawah. Tapi akibat dua sungai lah, maka terjadi banjir. Sebelumnya pernah juga terjadi seperti ini? 94. Ini paling terparah? 94. Kalau nggak salah apa bulan 4 lah itu. Jadinya yang 9. Terus dia udah menyuap bau, bawa rempah-rempah lah dia, kotor-kotoran. Sudah itu kotor-kotoran sampah
dia tambah airnya tambahnya bawa ada kayu, ada memang, ada. Cuman kayunya bu nggak skala besar yang tahun-tahun yang lalu. 94. Balok bukan ini kayu gelondongan gini aja. Gelondongan gitu. Ya gini ada bu panjang-panjang juga, tapi lagi hanyut. Airnya tambah kayunya meluap. Makanya dia begini trelinya dihantam. Nah, ada juga bu kayunya. Oh, dia sampai ke atas jembatan ini. Oh, sampai bu, inilah. Kayunya sampai. Kayunya enggak. Sudah dia rendah airnya itu. Belumlah kayunya di bawah. Pak, boleh tahu kayunya berapa banyak? Banyak bu. Banyak. Banyak juga. Kayak tebangan itu gitu. Ada juga kan tebangan, ada juga gabus. Namun tidak bisa dipungkiri, tangan-tangan manusia turut memberi andil memperburuk kondisi alam hingga dampak yang dirasakan kian mengerikan. Perambahan hutan yang tidak terkendali, penebangan kayu, hingga akhirnya alam terlihat tidak bersahabat pada lingkungan termasuk manusia. Padahal lebih dari itu, manusia juga tidak mampu menjaga alamnya sendiri. Kan sudah lama diduga orang akan terjadi pemanasan global. Nah, pemanasan global ini yang namanya di alam ini kan ada siklus dia, berulang. Nah, ada siklusnya. Kalau alamnya kondisinya makin baik, maka siklusnya itu tetap siklus juga ada, tapi kondisi tidak menurun. Tapi kondisi kita sekarang walaupun siklusnya ada, tapi istilahnya jumlah hutannya makin berkurang, akibatnya air yang terserap ke bumi berkurang, kemudian yang turun dari hujan itu langsung ke laut, jadi tidak ada yang meresap ke bumi. Akibatnya volume air yang beredar itu berputar dengan cepat, sehingga kalau dulunya volume air turun itu bisa sebagian diserap bumi, tapi sekarang kan turun langsung ke hilir. Itu jadi problem bagi kita. Kalau perputaran itu dia tetap perputarannya tetap, cuman jalannya yang berbeda. Jumlah yang berputar itu tetap, cuman jalannya sebagian, kalau dulu sebagian meresap ke bumi itu, sekarang enggak, langsung dia ke hilir, langsung ke laut. Itu problemnya, sehingga yang mudah terjadi banjir, mudah terjadi longsor, itu dia penyebabnya. Tapi boleh tahu nggak Pak, spesifiknya penyebab lain itu apa? Apakah ada karena tingginya perambahan hutan atau seperti apa? Di hutan itu fungsinya mengatur tata air. Tata air itu begini, kalau ada hujan turun, maka sebagian besar air itu akan diserap di lantai hutan, jatuh ke lantai hutan. Lantai hutan itu menghindari terjadinya percikan erupsi, dan sebagian air yang terserap di lantai hutan atau yang sering disebut dengan humus, itu sebagian mengendap di humus itu. Tapi dengan menghilangnya hutan, lantai hutan yang rusak, maka air yang turun sebagai hujan itu langsung masuk jadi aliran air permukaan dan berkumpul dengan cepat sehingga jumlahnya lebih besar. Karena walaupun air yang berputar itu tetap sama jumlahnya, kalau jumlah yang lewat air permukaan dijumlahkan dengan air yang melesap ke dalam tanah terlebih dahulu, tambah dengan air yang menguap, maka walaupun jumlahnya sama, tapi sekarang perbedaannya air yang masuk air permukaan dengan menguap lebih tinggi daripada yang masuk ke dalam tanah. Akibatnya itu yang langsung menimbulkan banjir. Makanya salah satu itu menjaga hutan supaya tidak ditebangi, untuk menjaga fungsi tata air hutan itu sendiri. Itu dia. Ya, antisipasi saat ini kira-kira apa yang harus dilakukan pemerintah? Ya, yang terutama jangan lagi, kan hutan itu jangan ditebangi lagi. Sekarang undang-undang sudah menghapuskan itu. Tadinya undang-undang itu tidak undang-undang itu tidak membolehkan 30%, artinya hutan itu harus 30% minimal. Sekarang undang-undang yang berlaku yang baru yang dirubah itu boleh, kalau mau berlaku pun boleh di bawah 30% boleh. Nah itu dia, artinya undang-undang itu tidak berpihak lagi kepada lingkungan. Itu maka orang lingkungan banyak yang protes tentang
Kesiapan pemerintah menghadapi bencana yang sudah diprediksi akibat cuaca ekstrim ini tentu sangat dibutuhkan, karena tidak ada yang menginginkan bencana memakan korban dan merugikan banyak materi. Sepertinya, kewaspadaan harus benar-benar ditingkatkan. Menghindari bepergian dan mengurangi perjalanan yang tidak begitu penting mungkin adalah jalan terbaik. Cuaca ekstrim bisa jadi mengancam siapa saja, baik yang dalam perjalanan atau tengah menikmati liburan, serta menghindari tempat-tempat berisiko terjadinya tanah longsor.